Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Iftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun antum berada, khususnya semua yang berada di Masjid Raya Bintaro Jaya, alhamdulillah Allah beri kita kemuliaan bisa duduk dalam taat. Mudah-mudahan ini pertanda kita min ahlil jannah, amin. Ya, insya Allah pertanda kita min ahlil jannah, amin. Allahumma amin. Malam hari ini di antara maghrib dan isya kita niatkan, karena menurut tanggal 23 Januari besok itu masuk 1 Rajab. Meskipun mungkin ada yang nggak besok gitu ya, mungkin ada yang Selasa, ya hari Senin atau Selasa. Kebanyakan besok jatuh 1 Rajab. Berarti maghrib tadi ini kita sudah berada di 1 Rajab. Nah, kita diperintahkan untuk memuliakan bulan Rajab, maka kita niatkan ini bagian daripada kita menghidupkan malam pertama di bulan Rajab. Mulai maghrib sampai nanti terbit matahari pagi hari pertama bulan Rajab sampai naik seujung tombak alias masuk waktu duha. Kita isi dengan taat dan kita hindarkan segala bentuk maksiat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Ta'ala, amin. Allahumma amin. Ngapain di bulan Rajab? Itu tema malam hari ini ya. Apa yang akan kita lakukan? Waktu yang singkat ini mudah-mudahan barokah dan bisa menjadi bimbingan untuk saya dan antum semuanya sepanjang bulan ini dan seterusnya, amin. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram. Haram artinya bukan haram sesuatu yang haram, tapi haram kemuliaan. Satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajab terpisah. Ya, Rajab terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bulan haram yang sambung. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tapi kalau Rajab ini terpisah sendiri, seperti nggak ada temannya gitu ya. Jauh daripada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram di bulan Rajab. Kemuliaan bulan Rajab ini luar biasa, diagungkan oleh orang-orang terdahulu sampai pula pada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum jahiliyah itu dulu kalau masuk bulan Rajab jadi baik. Ini agak sedikit aneh ya. Yang biasanya angkat senjata, biasanya angkat tombak, angkat pedang ya, kemudian busur panah, suara pedang itu satu dengan yang lain begitu keras, artinya sering terjadi peperangan, membunuh. Begitu masuk bulan Rajab, otomatis silent, nggak ada suara apa-apa, nggak ada suara orang berkelahi, nggak ada suara orang perang. Semuanya yang belum iman maupun yang sudah iman kepada Allah Ta'ala memuliakan bulan Rajab. Karena itu dikatakan Rajab itu bulan awsam, bulan yang tuli, nggak didengar di situ kegaduhan peperangan. Masya Allah nih, bisa nggak nih yang rumah tangganya lagi gonjang-ganjing kalau Rajab damai dulu gitu. Yang suami istri yang naudzubillah min dzalik suka cekcok ya buat surat terbuka, hei suamiku sayang, ini Rajab, yuk kita sadar. Lah yang nggak iman saja Rajab nggak perang, masa kita beriman suami istri masuk Rajab kita perang, gencatan senjata sepanjang Rajab. Siap bapak-bapak? Oh, berarti masalah ini. Terjebak ya Bu ya, terjebak. Ya insya Allah nggak ada masalah ya, pokoknya Rajab bapak nggak mau marah gitu ya.
Ya Rajab tahan marah. Bulan yang lain ya kita harus tahan marah, tapi Rajab ini harus lebih tahan marah, harus lebih sabar. Kenapa? Ini bulan yang diagungkan oleh Allah Ta'ala, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita nggak mengagungkan yang diagungkan Allah, nggak memuliakan yang dimuliakan Allah, menganggap Rajab ini sama dengan bulan yang lain, bulan-bulan mulia ini sama dengan bulan yang lain, maka apa arti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mengistimewakan bulan ini, maka kita wajib mengistimewakannya di dalam hati. Ta'zim, ada pengagungan. Maka tadi saya begitu masuk ya maghrib itu hati saya berubah. Wah, bulan mulia ini. Ini bulan mulia. Ngapain ya kita di bulan Rajab, bulan haram ini? Nomor satu, hatinya dulu. Ya hatinya dibenerin, ini bulan mulia. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Kenapa orang-orang jahiliyah takut dengan bulan Rajab? Karena mereka yakin kalau di bulan Rajab ini berbuat yang salah, Allah marahnya luar biasa. Kalau bahasa mereka Tuhan ya marahnya luar biasa. Nah kalau yang nggak iman saja punya ketakutan semacam itu, kenapa kita mukmin nggak punya ketakutan semacam itu? Anehnya luar biasa. Jadi kita harus hati-hati, ini bulan Rajab. Singkirkan emosimu pada suamimu, singkirkan emosimu pada istrimu, singkirkan emosimu pada tetanggamu, singkirkan emosimu kepada teman sejawatmu, singkirkan emosimu kepada manusia yang lain. Ta'zim, ini bulan Rajab, saya akan agungkan, saya akan muliakan. Sehingga selama bulan Rajab dahulu gak ada suara senjata itu berdentingan, bersentuhan. Kenapa? Semuanya memuliakan, mengagungkan bulan Rajab. Karena itulah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah." Ada 5 malam yang siapa berdoa di situ tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Ya doa kapanpun nggak ditolak ya. Mau malam, mau siang, ya semuanya nggak ada yang ditolak. Tapi kenapa sampai Rasul SAW menyatakan ada 5 malam gitu? Yang siapa doa di situ nggak ditolak, artinya apa? Tanpa syarat, langsung kabul. Kalau di waktu-waktu yang lain syarat dan ketentuan berlaku, tapi kalau 5 malam ini tanpa syarat, istimewa. Malam istimewa. Malam apa itu? Yang pertama, awwalu lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Berarti kapan? Sekarang sampai nanti subuh. Yang mau nikah ada nggak nih? Saatnya loh ya. Kalau minta malam ini, jombloan-jomblowati ini ya. Mungkin ibu-ibu yang anak gadisnya udah cukup umur tapi belum dapat jodoh, ya saat ini kalau mau nangis minta jodoh ya malam hari ini. Yang mungkin barusan di PHK, ya putus hubungan kasih dengan bosnya alias dipecat dari kantor, kalau pengen dapat kerjaan yang lebih halal, yang lebih bagus, lebih barokah, yang lebih manfaat, malam ini saatnya minta. Kalau yang hutangnya banyak seperti saya, pengen hutangnya lunas segera, nggak pakai susah payah, nggak pakai masalah, malam ini saatnya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen dosanya diampuni Allah, siapa? Antum dan saya sama, kita semua banyak dosa. Malam ini kalau pengen surga jannah yang tertinggi kapan? Malam ini saatnya kita sungguh-sungguh minta. Malam pertama bulan Rajab, kemudian malam nisfu Sya'ban, kemudian malam Jumat, kemudian malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu 5 malam yang siapa berdoa tanpa syarat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan sia-siakan malam hari ini, langsung niatkan. Pokoknya malam ini saya mau buat request khusus, permohonan khusus, permintaan khusus. Belum tentu loh, belum tentu antum dan saya tahun depan ketemu Rajab lagi. Maka nomor 1 nanti mintanya biar tahun depan ketemu Rajab lagi, alias panjang umur, sehat wal afiah fi taatillah. Ikhwani rahimakumullah. 5 malam ini utama, malam ini salah satunya. Ya ayo kita ajak anak kita ajak pasangan hidup kita ajak umat Islam dimanapun berada, tengadahkan tangan malam ini.
jam berapapun terserah, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa, jangan mengatakan aku banyak dosa, aku orang yang jelek, aku. Karena kita banyak dosa, karena kita orang yang jelek, karena kita orang yang kata orang gak benar, kata setan kita udah lebih dari setan. Saatnya kita ketuk pintu langit, menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita minta agar dirubah menjadi orang-orang yang suada, beruntung dunia dan beruntung akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, ikhwani rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW karena mengagungkan bulan Rajab, begitu masuk Rajab, Nabi kita Muhammad SAW banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di doa itu banyak rahasia. Insya Allah saya akan uraikan, nanti sabar dulu. Nah, kemudian ngapain lagi di bulan Rajab? Puasa. Gak usah ngomong puasa Rajab bid'ah dan lain sebagainya. Puasa kapanpun boleh, kecuali di hari yang diharamkan untuk berpuasa. Habib, apakah puasanya tanggal 1 Rajab, apakah tanggal 2, atau tanggal puasa bulan Rajab sakarmu, terserah. Tanggal 1 boleh, tanggal 2 boleh, tanggal 3 boleh, tanggal berapapun boleh. Yang penting puasa. Kalau mau bagus tiap hari puasa, ya tiap hari puasa selama bulan Rajab. Kalau bagus, saya nyerah mundur, gak ikut. Untuk yang ini saya nyerah mundur, gak ikut. Kalau antum kuat silahkan. Ya, setiap hari selama bulan Rajab puasa. Cakep, itu indahnya luar biasa. Kalau nggak mampu yang semacam itu, ya udah ambil yang agak banyak dikit. Senin puasa, Kamis puasa, berarti dapat 8 hari selama bulan Rajab. Kalau agak lemah lagi, ya udah ambil Seninnya saja atau Kamisnya saja, berarti 4 hari. Agak lemah lagi, Ayyamul Bid, tanggal 13, 14 dan 15, 3 hari dalam 1 bulan. Lemah lagi 1 hari saja. Up to you, terserah. Pokoknya tanggal berapapun, yang penting puasa. Jangan sampai keluar dari Rajab kita nggak puasa sama sekali. Karena banyak riwayat yang menjelaskan keutamaan siapa yang puasa di bulan Rajab. Nggak akan saya bahas, cari sendiri. Hadisnya macam-macam. Intinya kalau sampai nggak puasa, ruginya luar biasa. Karena itu saya serukan hari Kamis besok buat puasa Rajab berjamaah di masjid masing-masing, di langgar masing-masing, di mushola masing-masing. Kamis yang nggak puasa, ibu-ibu masakkan, kasih santapan berbuka untuk yang berpuasa. Indahnya luar biasa. Hari Kamis sunnah untuk puasa, dan kemudian kita niatkan puasa Rajab, kemudian kita lihat digelar santapan untuk berbuka berjamaah di hari Kamis. Kenapa? Kok beda tampaknya? Memuliakan bulan Rajab. Kalau itu antum lakukan, saya pria yang paling beruntung. Ya saya nyuruh. Ya kan saya nyuruh, saya ngajak, yang punya duit bagi duitnya itu untuk yang berpuasa, agar nanti berbuka dia punya sesuatu disantap yang halalan, thayyiban, yang halal, yang sehat, yang enak, yang bisa membuat orang itu senang dengan ibadah puasanya. Kemudian ngapain lagi bulan Rajab? Sedekah. Bulan-bulan yang lain dianjurkan sedekah, tiap hari dianjurkan sedekah. Kalau bulan Rajab, sedekahnya harus lebih banyak, sedekahnya harus lebih hebat. Kenapa? Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah nggak kenal kaya, sedekah nggak kenal miskin. Kamu muslim, aku muslim, perintah Allah sedekah. Itu perintah. Siapa yang mau ngutangin Allah? Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mengatakan sedekah milik orang kaya, nunggu gajian baru sedekah. Masya Allah, gaji belum datang dia enggak sedekah. Akhirnya gaji enggak datang karena dipecat sebelum gajian. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Sedekah enggak butuh kaya. Saat kita susah, justru itu sedekah yang paling utama. Yang penting jangan bakhil, jangan pelit pada diri sendiri. Karena sedekah kita sekecil apapun, itu akan membebaskan kita dari siksa api neraka. Siapa sedekah dibalas sampai 700 kali lipat. Jangan diartikan 700 kali itu hitungan uang. Sekian dikalikan 100 kalikan 700. Kemudian kalau sedekah 1000 mau dapatnya 700.000 dan seterusnya. Itu kecil. Itu kecil karena 1 kali lipatnya Allah Ta'ala
hitungannya bukan hitungan manusia. 10 kali lipat di Allah, hitungannya bukan hitungan manusia. Allah mengganti, bukan ganti yang dipikir oleh manusia. Boleh saya kasih contoh? Nggak boleh juga nekat. Tetap kasih contoh. Ini sekarang oksigennya bayar nggak? Gratis, betul ya? Kalau di rumah sakit bayar, bener. Jadi kalau tiba-tiba seseorang masuk rumah sakit di ICU kasih oksigen, bayar nggak dia? Bayar. Nah kalau kita sedekah mestinya sakit masuk rumah sakit. Karena sedekah nggak jadi sakit, nggak jadi sakit. Saya mau nanya, berarti diganti nggak sama Allah? Diganti, gantinya namanya sehat. Sehat ini mahal atau murah? Mahalnya luar biasa. Istri mau marah, kita di jalan sedekah. Suami mau marah, istri di rumah masak kirim tetangga sedekah. Suami pulang dirubah sama Allah Ta'ala wajahnya dan hatinya menjadi menyenangkan. Ganti atau enggak ganti? Ganti, itu makna ganti. Jangan dikatakan ganti itu al-fulus, duit. Sehingga banyak orang sedekah kemudian nuntut, saya udah sedekah, saya udah infak, saya udah kasih, tapi kok enggak kunjung datang gantinya. Masya Allah. Buta tapi nggak sadar, tuli tapi nggak ngerti, tersesat tapi nggak paham kalau dirinya dalam kesesatan. Nauzubillah min dzalik. Minta ganti dari Allah yang besar, iman, tenang, yakin, mantap. Itu baru namanya ganti yang luar biasa. Al-fulus, duit itu kecilnya luar biasa. Angka yang paling kecil adalah harta. Ibu-ibu boleh nanya? Saya bersemangat Bu. Ini karena malam pertama bulan Rajab. Ya semangat. Boleh nanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau ditanya menyenangkan, dengarnya betul-betul khusyuk. Bu, pilih mana? Suamimu menilaimu dengan uang atau menilaimu dengan dirimu? Senyuman berat. Mau ibu dinilai dengan uang Bu? Enggak ya Bu ya? Enggak kan? Jadi kalau ada suami tiba-tiba menghilang 1 bulan enggak pulang, terus ditanya sama istrinya, sayang kenapa kamu enggak pulang? Terus dia menjawab, aku enggak punya uang, maka aku enggak berani menatap wajahmu. Jawaban ibu apa? Enggak tahu sisanya itu. Ya enggak mungkin begitu tuh ya. Jawabannya adalah, kenapa engkau ukur aku dengan uang? Sayang, apakah belum cukup punya aku sebagai kekayaan? Masya Allah. Itu orang-orang yang di pojok sana itu loh, Masya Allah. Kan nggak mau diri ini diukur dengan harta. Apa artinya kamu bawa duit kalau kamu nggak dapat aku? Betul kan ya? Aku ini sebagai seorang istri mahal, sebagai suami mahal. Jangan terbiasa ngukur dengan angka, terbiasa ngukur dengan kertas, terbiasa ngukur dengan duit. Sungguh hina kalau kita mengukur seperti itu, kita menghinakan diri kita sendiri. Kalau bahasanya para ulama, manhammuhu, ya, siapa yang semangatnya tertuju pada perutnya, maka nilainya tak lebih baik dari yang keluar dari pantatnya. Dengan bahasanya nggak ada yang lain itu soalnya kok. Siapa yang semangatnya hanya mikirin perutnya, maka nilainya nggak lebih dari yang keluar dari mana? Ya nggak apa-apa, emang bahasanya itu, terus gimana lagi? Biar terasa, karena ini memang taubih ya. Kita lagi menghina diri kita sendiri. Maka kalau mengukur suami hanya dengan ukuran al-fulusu yaitu tadi itu, maka istri model begitu ya itu. Kalau suami mengukur istrinya juga dengan itu, maka suami model begitu ya ukurannya juga itu. Tapi bukan itu ikhwani. Ganti dari Allah Ta'ala adalah al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganti dari Allah Ta'ala adalah ridhonya Allah, ridhonya Nabi Muhammad SAW. Ganti dari Allah Ta'ala adalah pasangan hidup dilihat jadi menyenangkan. Berapa banyak orang yang bekerja, sujud, rakik, rukuk, tetapi begitu lihat istrinya, hatinya hancur, suntuknya luar biasa. Karena ada sesuatu yang salah dalam caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berapa
Betapa banyak pula orang yang sujud, rukuk, zikir. Begitu lihat wajah pasangan hidupnya, hatinya nyamannya luar biasa. Nah, gimana caranya dapat itu? Nah, itulah ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan kebaikan dunia, kebaikan akhirat, anak yang menyenangkan, anak yang nurut, anak yang taat, teman yang ngajak kita pada kebaikan. Itulah ganti-ganti yang luar biasa. Jangan tertuju al-fulus wal duit, al-fulus wal duit. Nggak usah dipikir, dapat. Karena rendah itu, nggak usah dilihat, dapat. Kalau kita remehkan yang receh, kita akan diberi oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Nggak pakai susah payah, nggak pakai kita merasa hina, nggak pakai kita direndahkan, karena kita melihat pada yang tertinggi, yaitu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Lanjut. Udah 21 menit teriak-teriak, nggak ada yang nyadarkan, Beb, minum dulu. Nggak ada. Saya kok di MRBJ hampir nggak pernah sempat minum, di tempat lain juga sama, karena lagi asyik ya, lagi asyik. Nah, kemudian ngapain lagi selain sedekah? Istighfar. Diperintahkan banyak istighfar di bulan Rajab. Ya, bulan yang lain kita istighfar, tiap hari istighfar. Tapi Rajab ini adalah amalan utamanya, diantaranya al-istighfar. Karena itulah para ulama dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari surah ke surah, dari langgar ke langgar, dari ma'had ke ma'had, memerintahkan santrinya, sahabatnya, kawannya, perbanyak istighfar di bulan Rajab. Perbanyak istighfar di bulan Rajab. Berapa banyak itu? Satu hari minimal 1000 kali. Satu hari minimal 1000 kali. Udah, gak usah baca istighfar yang sok-sok kuat, satu buku tebel gitu dibaca 1000 kali, pingsan nanti. Memang kalau mau mujahadah nggak apa-apa ya, tapi jangan gara-gara mau banyak istighfar kemudian nggak ngantor ya, kemudian nggak cari nafkah, istrinya nggak kuat, anaknya nggak kuat, kewajibannya hilang. Istighfar yang paling sederhana, astagfirullah, 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 ringan. 1000 kali itu jumlah yang sangat sedikit. Karena itu ulama mengajak agar istighfar berjamaah, dianjurkan untuk bareng-bareng baca Rabbighfirli warhamni wa tub 'alaihi, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alaihi, sebanyak 70 kali pagi dan sore, biasanya ba'da subuh dan ba'da isya. Apapun istighfarnya terserah Anda, bebas, yang penting baca istighfar. Tentunya yang paling utama adalah sayyidul istighfar, itu namanya saja pemimpinnya istighfar, sayyidnya istighfar. Tentunya ini istighfar yang paling utama, cuman kan agak panjang. Istighfar yang paling utama ini dibaca pagi, dibaca sore. Selebihnya kalau bulan Rajab ya ditambah, tiap hari udah dibaca. Kalau Rajab ditambah, tapi istighfar yang ringan, astagfirullah, 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 jadikan itu wirid satu hari 1000 kali. Ikhwani rahimakumullah. Nah, untuk istighfar nih apa nih keutamaan istighfar Rajab? Istighfar di hari-hari biasa itu jelas ya, ini kan banyak kaum mumet ini ya, kaum mumet, bukan satu orang, bukan fardan, kaum ya, sekelompok orang yang mumet. Dan alhamdulillah itu setelah saya teliti, mumetnya itu urusan kecil kok. Mumetnya itu pusingnya urusan kecil, duit. Selama mumetnya urusan duit, itu urusan kecil. Jadi kalau dapat duit, mumetnya selesai, alhamdulillah. Nah, itu urusan yang kecil. Jangan kita anggap itu urusan yang besar, urusan yang kecil. Nah, ulama mengatakan, siapa yang Rajab itu istighfar beneran, kemudian istiqomah terus dijalankan selepas Rajab, maka nggak nyampe tahun itu berlalu, Allah akan buat dia berkecukupan dengan apa yang dia butuhkan. Oh begitu Pak, ini aminnya kenceng gitu. Amin gitu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya banyak. Manazimal istighfar ya Pak, hadits ada, ayat Quran ada. Saya nggak akan bahas, waktunya singkat. Tapi yang mau saya bahas bab lain. Ini banyak nih di luar sana, entah bukan orang yang iman sama Allah, bukan orang yang iman pada Nabi Muhammad SAW. Entah di luar sana itu banyak orang kadang mengejek orang-orang yang rajin istighfar, mengejek orang-orang yang duduk ba'da shalah, setelah sholat, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Ya, mengejek orang-orang yang kemudian duduk halakoh ngajak orang istighfar, yuk istighfar bareng.
Orang-orang yang hidupnya istighfar, diajak, dikatakan kamu nggak tahu kemajuan zaman, kamu orang yang tertinggal, kamu orang nggak kenal peradaban, hidupnya cuma sholat istighfar ke kantor, sholat istighfar ke kantor, nggak seperti orang-orang yang mengejar dunia. Diajak oleh orang-orang yang nggak iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukmin kalau diajak seperti itu nggak usah dipikir, lanjutkan istighfar. Karena di dalam surat Al-Mu'minun ayat dari mulai 101 kalau kita baca, fa idza nufikha fis-sur sampai terus ya, 11, 102, 103, 104, itu nanti dikatakan orang-orang kafir yang disiksa di neraka. Orang-orang kafir yang disiksa di neraka. Di ayat yang 106 mereka berkata, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, duhai Tuhan kami, kedurhakaan kami telah menguasai kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Duhai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka dan kembalikan ke dunia. Kemudian jika kami masih mengulangi kekafiran kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ini diucapkan kalau ahli tafsir, mereka manggil Rabbana itu selama 1000 tahun. 1000 tahun di neraka, disiksa, teriak, ya Allah, teriak. Gak ada yang merespon. Setelah itu direspon, setelah 1000 tahun direspon oleh malaikat. Kalian ngapain? Mereka ngomong tadi itu, kembalikan kami ke dunia. 1000 tahun mereka ngucap, kembalikan kami ke dunia, kami nggak akan ngulangi. 1000 tahun. Setelah 1000 tahun alias 2000 tahun yang ketiga 1000 itu baru dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wahyunya surat Al-Mu'minun ayat 108. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Dia Allah berkata, tinggallah kalian di sana dengan hina dan janganlah berbicara denganku. Tinggallah kalian di sana dengan hina dan janganlah kalian berbicara denganku. Kenapa seperti itu? Nih, orang-orang yang hidupnya rajin istighfar, disebut oleh Allah Ta'ala ketika Allah berkata pada orang-orang kafir yang disiksa di neraka, tinggallah kalian di sana, jangan sekali-kali ngajak aku bicara. Allah kemudian berkata, innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattaqattumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minha tadhakun. Sesungguhnya segolongan dari hamba-hambaku berdoa, mudah-mudahan kita termasuk ini ya, kaum yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dari hamba-hambaku berdoa, Rabbana amanna faghfir lana. Duhai Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman kepadamu. Faghfir lana. Ngapain? Istighfar. Warhamna. Dan rahmatika kami, ampuni kami dan rahmati kami. Wa anta khairur rahimin. Dan sesungguhnya engkaulah yang terbaik dari semua orang-orang yang punya jiwa kasih sayang. Fattahattumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Lalu kalian, orang-orang kafir nih yang harus tinggal kekal di neraka ini, yang tadi minta dikeluarkan dari neraka, dahulu kalian di dunia menjadikan mereka bahan ejekan, sehingga itu membuat kalian lupa mengingatku dan kalian mentertawakan mereka. Itu tuh nggak tahu kemajuan dunia itu nggak kenal tuh drama-drama itu, hidupnya cuma pegang tasbih itu, hidupnya cuma istighfar. Ini nggak ngerti itu yang namanya hangout, nggak tahu itu. Ketinggalan zaman itu. Nggak ngerti ini yang namanya kemajuan teknologi, nggak ngerti dia. Hidupnya cuma musola, masjid, majelis, musola, masjid, majelis, hampir nggak tahu dia yang namanya keindahan party, nggak ngerti dia. Orang-orang yang menghina ahli zikir, yang istighfar pada Allah Ta'ala, kelak akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kita pilih yang mana? Masuk kelompok yang menghinakan di dunia dan terhinakan di akhirat, atau yang di dunia dihinakan oleh orang-orang tersebut tapi di akhirat dibanggakan oleh Allah Ta'ala? Pilih yang mana? Pilih yang dibanggakan. Terus tugasnya ngapain? Di antaranya istighfar.
Dan bunyi istighfarnya Rabbana ighfir lana warhamna. Makanya sama ulama, ayat ini dikutip, dijadikan istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni. Itu diambilnya dari ayat ini. Duhai Allah, Tuhan kami, ampuni aku dan rahmati aku. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Maka kalau ada orang-orang yang baca di masjid, di musola, di langgar, doa ini, istighfar ini, kemudian kita mengejek, na'udzubillah min dzalik, kita mengejek orang-orang yang dibanggakan oleh Allah, kita merendahkan orang-orang yang dimuliakan Allah, kita menjatuhkan nama orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ikut-ikut orang-orang yang semacam itu. Tugas kita adalah ngajak orang istighfar. Terserah kamu istighfarmu modelnya seperti apapun, tapi ya jangan kebablasan. Kadang-kadang ini ada orang yang kebablasan. Nih, baca istighfar nih. Kalau udah kamu baca istighfar ini, kamu zina nggak jadi masalah. Wah, kacau. Karena ada hadisnya. Hadis palsu dipakai. Konsepnya Islam sederhana. Nggak mungkin ya, nggak mungkin satu amalan itu melawan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin. Baca istighfar, kemudian seakan-akan zina jadi halal. Baca istighfar, nyuri halal nanti. Dosa nyurimu akan habis tuh kalau kamu baca istighfar. Nggak seperti itu ya. Nggak ada ajaran seperti itu. Yang ada, baca istighfar ini agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena khusus di bulan Rajab itu ada satu saat di setiap waktu ya. Setiap waktu oleh Allah Ta'ala ada orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Setiap saat. Selama bulan Rajab, detik demi detik, itu ada orang-orang yang tadinya udah tercatat maktub ahlun nar. Ini penghuni neraka karena amalan jeleknya luar biasa. Tapi karena dia istighfar minta ampun sama Allah Ta'ala dan Allah ampuni, maka Allah bebaskan dia dari siksa api neraka. Buktinya dibebaskan dari neraka bagaimana? Akan saya bahas. Jadi jangan ngomong kok, wah insya Allah saya termasuk yang bebas dari siksa api neraka. Nanti dulu bro. Ya, ahlul jannah ada cirinya, ahlul nar ada cirinya, penghuni surga ada ciri-cirinya, penghuni neraka ada ciri-cirinya. Ciri-ciri orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka adalah orang-orang yang tidak melakukan amalan-amalan ahlul nar, orang-orang yang tidak melakukan amalan-amalan penghuni neraka, orang-orang yang hatinya benci kepada amalan-amalan penghuni neraka. Kalau toh terpeleset, tergoda oleh syaitan melakukan amalan penghuni neraka, segera menyesal, kemudian tobat, minta ampun kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cek diri kita ini termasuk yang dibebaskan enggak? Kalau ternyata diri kita masih ada rasa suka dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada bagian dari diri kita yang masih di api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Cek diri kita sendiri, jangan hobinya ngecek orang lain. Na'udzubillah min dzalik kalau kita hobinya ngecek orang lain. Orang lain dicek semua, itu dia masih gitu, dia masih gitu, dia masih. Aku bagaimana? Cek diri kita sendiri. Jangan sampai nanti orang lain yang kita cek jadi baik, kita yang ngecek jeblok jeleknya luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu saat introspeksi di bulan Rajab agar kita betul-betul terbebas dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Dalam hadis disebutkan, aktsiru minal istighfari fi syahri Rajab fa inna lillahi fi kulli sa'atin utaqa'a minan nar wa inna lillahi madaina la yadkhuluha illa man shoma syahr Rajab. Adailami an Ali radhiyallahu anhu. Di antara makna hadis ini adalah perbanyaklah istighfar di bulan Rajab, karena sesungguhnya di setiap waktu yang ada di bulan Rajab itu Allah punya orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka. Nah, kita pengen nggak nih dapat jaminan bebas dari siksa api neraka? Pengen, ya udah perbanyak saja istighfar hatta yaqulul majnun, sampai nanti orang-orang bilang edan nih, ini orang gila nih. Oh, hidup kok cuma komat kamit istighfar. Nggak ada orang dia komat kamit istighfar, lidahnya basah radban min dzikrillah, karena berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah ngurusin komentar orang lain, dan jangan ngomentari orang
orang lain. Hiduplah, jadikan diri kita baik dan berbuat yang terbaik untuk orang lain. Kalau kita begitu, nyampe ke jannah insya Allah dengan mudah. Buktinya apa? Kita akan sampai ke surga kalau di dunia ini kecintaan kita adalah amalan ahlul jannah, amalan-amalannya orang-orang yang memang nanti masuk surga. Dan amalannya orang penghuni surga dari dulu sampai kapanpun sama, nggak ada bedanya. Ada nggak bedanya? Oh, ini zaman milenial, jadi amalannya nggak sholat, ada gitu? Ini nggak ono. Mau dari zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, mohon maaf, teknologi yang kamu banggakan ini ketinggalan zaman. Tuh, lihat saya semua kan? Ketinggalan zaman. Nabi Sulaiman alaihissalam itu teknologinya udah melampaui teknologi kita. Bagaimana memindahkan tahta Balqis hanya setengah detik itu ya, udah pindah. Jaraknya hampir 1000 kilo. Tahtanya udah pindah. Kendaraannya kita repot-repot pakai nutup pintu naik mobil. Coba pintunya dibuka, jendela dibuka, masuk angin saudara-saudara. Dan suaranya kencengnya luar biasa. Siapa berani naik pesawat kemudian buka pintu pesawat? Ada yang berani begitu? Terjun bebas semuanya ya, terjun bebas, jatuh pesawatnya. Nabi Sulaiman alaihissalam naiknya angin, gak pakai ada pintunya, udah jalan begitu saja, angin dikendari oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh umat manusia. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam udah ada kuda yang pakai sayap, namanya kuda terbang, dan itu diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau punya bonekanya kuda terbang, kemudian pamer pada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mengetahui bahwasannya di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam beliau punya kuda, punya sayap, kudanya bisa terbang. Rasul pun tersenyum dan tidak menafikan. Takrir, ikrar, berarti benar, iya apa adanya. Sallu ala Nabi, Allahumma shalli alaihi. Jadi jangan kita merasa, oh ini zaman modern, ya ini zaman begini, zaman begitu. Ibadahnya sama, sujud, ruku, puasa, zikir, sedekah, bekti orang tua, taat sama suami, sayang sama istri, sayang sama anak. Ya ibadahnya itu, gak ada bentuk ibadah yang lain, yang begitu aja bentuknya. Perkara kemudian makannya nanti jadi lebih macam-macam lah mungkin ya resepnya ya, bumbunya macam-macam, modelnya mungkin agak beda makanannya, tapi ya tetap makannya pakai tangan, pakai mulut. Gak ada makannya kita tempelkan ke batu, ada? Gak ada, pakai mulut. Ibadahnya semacam itu dengan tangan kanan, yaitu ibadah. Gak ada yang berubah, gak ada yang berbeda. Ahlul jannah amalannya apa? Sholat. Ahlul jannah amalannya apa? Zikir. Ahlul jannah amalannya bekti sama orang tua. Ahlul jannah amalannya apa? Menyenangkan orang lain. Idkhalus surur, menyenangkan orang, itu amalan ahlul jannah. Senyum, wajahnya berseri-seri, amalan ahlul jannah. Saya di majelis duduk sama teman-teman saya, ada teman satu wajahnya begini. Saya tandain, ini udah kita kasih makan enak-enak, kita ajak ketawa enak-enak, masih begini. Sorry bro, ini kalau nggak kamu rubah wajahmu ngeri loh. Ngeri ini, saya aja takut, apalagi malaikat. Malaikat rahmat maksudnya ya. Malaikat rahmat takut sama kamu, wajahnya gak enak, kamu harus wajahnya senyum. Tunjukkan senyum untuk saudaramu. Mau kamu khusyuk, mau wajahmu gak enak di rumah, gak ada orang tahu. Kalau di luar ini milik publik, area publik area. Di area publik kita nggak boleh ganggu orang lain, labil qaul, nggak boleh ganggu orang lain dengan ucapan, nggak boleh ganggu orang lain dengan perbuatan, nggak boleh ganggu orang lain dengan sikap. Wajah cemberutmu merusak area publik. Kalau saya jadi presiden tahun 5.000 Masehi, cemberut di muka umum saya penjarakan. Asik atau gak asik gitu? Masuk Indonesia harus senyum demi menunjukkan senyum Indonesia pada dunia. Maka saya buat keputusan presiden tahun 5.000 Masehi, nanti loh kalau kiamat belum datang loh ya. Siapa cemberut di area publik maka penjara 20 tahun. Jadi orang keluar senyum semua. Ketemu temannya, bos mau cemberut gak bisa bos, walaupun sebut saya pakai lewatnya. Ya kecuali di kantornya sendiri gitu ya. Di area publik keluar, kamera CCTV yang terintegrasi dengan keamanan negara akan mendeteksi wajah-wajah cemberut. Langsung saya tangkap orang. Setuju?
Yang tertangkap banyak bapak-bapak atau ibu kira-kira? Yang mana ini? Rasul Muhammad SAW mengajarkan suatu ajaran yang luar biasa. Senyum untuk saudaramu sedekah. Suruh keluar dengan wajah yang berseri-seri. Ciri-ciri penghuni surga, wajahnya berseri-seri. Enggak. Ciri-ciri penghuni surga, wajahnya cemberut, bersengut, wajahnya muram durja. Enggak ada. Itu malaikat penjaga neraka, ya kayak gitu. Malaikat penjaga neraka itu wajahnya serem, ya. Penjaga neraka menunjukkan amarah. Makanya ketika Rasul Muhammad SAW Isra Mi'raj, di-mi'rajkan di bulan Rajab ini, di-mi'rajkan beliau SAW, ketika ketemu malaikat penjaga neraka, malaikatnya mau senyum nggak berani. Kenapa? SOP neraka dilarang tersenyum. SOP neraka. Malaikat itu kan sami'na wa ata'na. Perintah belum dirubah. Perintahnya harus cemberut, harus menunjukkan emosi, harus menunjukkan marah. Kenapa? Kepada penghuni neraka. Begitu ketemu Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW tersenyum. Maka malaikat Jibril ngomong, masa kamu nggak senyum sama Nabi? Oh boleh, boleh, langsung senyum. Itulah pertama kali dan terakhir malaikat penjaga neraka tersenyum, dan senyumnya menghibur semua penghuni neraka. Karena itulah dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali rahmat sebagai alam semesta, termasuk ahlul nar mendapat rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Dengan senyumnya malaikat penjaga neraka, semua sipir neraka hari itu tersenyum, sehingga yang di neraka pun sedikit mendapatkan kelegaan. Malaikat berubah wajah. Malaikatnya tersenyum, sedikit terhibur. Karena apa? Karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Nah, terus terakhir, udah masuk Isya ya. Saya senang begitu masuk Isya ini kan tandanya harus saya akhiri. Nggak boleh ada penolakan. Ya. 41 menit, sudah 41 menit, entah terasa nggak terasa, yang jelas saya berkeringat. Ya, bersemangat, bersemangat. Yang terakhir, tadi doa yang saya sampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jangan tinggalkan selepas sholat selama bulan Rajab. Jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena dari bulan Rajab ini, Rasul Muhammad SAW udah ngajari kita untuk rindu pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Diajari kita kangen sama bulan Ramadan. Nah, siapa yang kangen sama bulan Ramadan, baru kangen saja, gak mungkin disentuh api neraka. Gak mungkin disentuh api neraka. Jadi Rasul Muhammad SAW mengajarkan dari bulan Rajab, umat Islam seluruh dunia ini diajarkan untuk mengkondisikan dunia rindu pada Ramadan. Jadi Ramadan itu pesta ibadah yang luar biasa. Panitianya ini seharusnya dari Rajab ini, panitia Ramadan. Nah kalau Rajab aja seperti ini, lah harusnya Ramadan lebih atau enggak lebih? Lebih, Sya'ban lebih lagi, sehingga Ramadan sampai pada puncaknya. Startnya di bulan Rajab, rame musola, rame langgar, rame masjid, rame majelis. Kenapa? Mau nyambut Ramadan. Mulai dari bulan Rajab, bersih dulu, istighfar, minta diampuni. Jangan sampai masuk Rajab hati masih menyimpan dengki pada muslim yang lain, hati gak mau maafkan muslim yang lain. Yang kamu benci gak rugi, kamu yang benci orang lain, kita yang benci orang lain yang rugi. Karena rahmat Allah akan tertutup untuk orang yang benci muslim yang lain. Seseorang yang gak kita maafkan gak rugi, tapi kita yang gak mau memaafkan orang lain, kita tidak akan diberi maaf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan orang-orang yang udah membuat kita susah, dia bersenang-senang dengan kita ditolak oleh Allah ta'ala. Jadikan hati kita gak ada benci, gak ada dendam, gak ada musuh dengan siapapun. Walaupun kita dihajar, dihina, dijatuhkan, dicaci, dimaki, difitnah, apapun katanya, cukup kita punya Allah Ta'ala. Allah akan ridho. Kalau ridhonya Allah itu cukup buatmu, maka kamu udah akan bahagia dengan Allah dan gak butuh yang lain. Siap memaafkan orang lain? Siap maafkan orang lain? Termasuk yang utang gak bayar-bayar? Siap dimaafkan orangnya dimaafkan. Siap gak dimaafkan orangnya? Hutangnya ditagih boleh, tapi orangnya dimaafkan, jangan dimusuhin. Ya, jangan orangnya dijauhin. Jangan kemudian kita antipati sehingga kita punya musuh. Na'udzubillah min dzalik. Hidup kita gak akan menyenangkan dunia dan tidak akan menyenangkan akhirat kalau kita punya permusuhan dengan muslim yang lain. Jangan putuskan silaturahim.
Kalau ada paman yang mutuskan hubungan, sambung. Kalau ada bibi yang mutuskan hubungan, sambung. Kalau ada ponakan yang mutuskan hubungan, sambung. Itu yang namanya silaturahim, menyambung hubungan dengan kerabat, saudara ayah, saudara ibu, sepupu, kakak adik, menantu dengan mertua, mertua dengan menantu. Kaitkan, rekatkan, jangan putus. Anak dengan orang tua, naudzubillah min dzalik. Apapun alasannya, jangan pernah putuskan hubunganmu dengan anakmu. Dan apapun alasannya, jangan pernah putuskan hubunganmu dengan orang tuamu. Putus hubunganmu, maka putus Allah darimu. Naudzubillah min dzalik. Berapa harga yang dibayar? Berapa kerugian yang dialami dengan memutuskan tali silaturahim? Zulman qata'ak warhamman dolamak. Zambul orang yang memutuskan, rahmati orang yang mendolimi kamu. Begitu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Kalau udah jelas berarti boleh diakhiri. Nah, amalannya ingat ya, nomor 1 apa tadi? Malam ini sampai nanti duha perbanyak ibadah. Ya levelnya macam-macam, ada yang sepanjang malam, saya nyerah itu. Belum mampu saya, dari mulai maghrib sampai duha belum mampu. Ada orang-orang yang mampu, ya dari mulai maghrib sampai duha ibadah terus. Bersyukur kalau di Indonesia banyak manusia semacam itu. Berdoa rahmat Allah luar biasa. Kalau kita nggak mampu yang semacam itu, ambil level yang menengah. Yang menengah ya sebanyak mungkin waktu malam ini digunakan untuk ibadah. Kalau nggak mampu, level paling rendah. Ya, level paling rendah. Sebelum subuh, sebelum azan subuh, bangun. Walaupun 10 menit sebelum azan subuh. Ba'dal isya nanti, setelah sholat ba'diyah, sholat witir 2 rakaat, 1 rakaatnya sisakan nanti sebelum subuh. Ini cara agak pukil kata orangnya. Ya, caranya agak curang tapi syar'i itu. Ya, curang tapi syar'i. Nah, 2 rakaat niatkan bagian dari sholat witir. Kalau 2 rakaat bagian dari sholat witir namanya sholat witir. Kemudian nanti sebelum azan subuh 5-10 menit bangun, kemudian sholat witir 1 rakaat menggenapkan yang 2, sehingga sudah termasuk orang yang menghidupkan malam pertama bulan Rajab. Apalagi nggak seperti biasanya, malam ini saya mau tahajud 1000 rakaat. Saya awali dengan 2 rakaat, saya niatkan yang 998 nanti setelah bangun. Tidur nggak bangun. Innamal a'malu binniyat. Masya Allah, cerdas itu ya. Ya itu cerdas. Semangat, boleh. Malam ini kita buat lebih, boleh, karena diperintahkan lebih. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau di 5 malam yang disebutkan tadi tidak tidur, begadang untuk ibadah. Dijanjikan siapa yang menghidupkan 5 malam tersebut, maka hatinya akan dihidupkan oleh Allah Ta'ala ketika hati orang-orang pada mati. Akan dihidupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan untuk saudaraku umat Islam dimanapun berada, khususnya di negeri tercinta Indonesia Raya. Mulai malam hari ini teriakkan, tapi jangan teriak-teriak. Itu bahasa Indonesia ya, teriakkan, tapi jangan teriak. Gemakan, tapi nggak usah pakai mikrofon keras. Artinya suarakan istighfarmu di kantormu, di solomu, di langgarmu, di rumahmu. Tunjukkan pada suaramu di mal-mal. Nggak usah sungkan istighfar. Jalan sambil istighfar. Astagfirullah. Tapi jangan teriak-teriak. Nanti dikira gila. Beneran, memang nggak beres kalau begitu ya. Ya istighfar, terdengar oleh telinganya sendiri. Astagfirullah. Sebelahnya lihat noleh. Astagfirullah. Senyum aja. Astagfirullah. Orang telepon sambil ngobrol aneh-aneh boleh. Orang ngobrol aneh-aneh boleh. Kamu nyebut nama Allah kok sungkan? Nggak enak saya nggak enak. Masa di mall istighfar? Kalau kamu belum bisa merasakan masjid di mall, maka kamu bukan muslim yang sejati. Muslim yang sejati itu di mall dia serasa di dalam masjid. Tapi munafik yang sejati di masjid serasa di mall. Perlu dijelaskan deh nih. Panjang lagi nanti. Singkatnya boleh, singkatnya. Kelak di padang mahsyar ada 7 kelompok manusia yang ada dalam naungan Allah ketika nggak ada naungan yang lain. Betul. Salah satunya adalah rajulun, seorang pria atau wanita, tapi disebut dengan pria. Hatinya mu'allaqun, terikat pada
masjid. Nah, hati yang terikat pada masjid itu bagaimana? Apakah orangnya 24 jam di masjid? Enggak. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu bergerak, beraktivitas ke kebun, ke kantor, kalau sekarang gitu ya, ke pasar dan lain sebagainya. Tapi hatinya terikat pada masjid. Hatinya terikat pada masjid bagaimana? Begitu melangkahkan kaki keluar dari masjid, rindunya sama masjid itu luar biasa. Sehingga di dalam pasar sekalipun, di mall sekalipun, dia pengen segera kembali. Kapan dia bisa ke masjid? Kapan bisa ke masjid? Sehingga amalan-amalan masjid diamalkan di pasar-pasar, diamalkan di mall-mall. Karena ditemukan para ulama di tokonya baca Al-Quran, ya, di tokonya baca Al-Quran, di tokonya dia sempatkan sholat sunnah, karena hatinya terikat pada masjid. Nah, itu indah luar biasa. Gimana caranya kamu di mall serasa di masjid, zikirnya nggak hilang, ya kan ya? Itu namanya top. Tapi yang ngeri di masjid serasa di mall. Kenapa? Begitu masuk masjid udah rindu sama mall. Masuk masjid, imamnya lama bener sih. Itu Habibnya ceramahnya kok nggak selesai-selesai ya. Ustadznya, kiainya itu kok zikirnya kepanjangan ya. Ini udah pengen cepet masuk mall ini. Jadi masuk masjid itu seperti dibakar pantatnya. Gak kuat. Ya, seperti pengen loncat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita seperti itu, ada tanda kemunafikan di diri kita yang harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki. Jangan nuding orang lain ya. Saya ngomong begini untuk diri saya sendiri. Aku masuk gitu enggak ya? Kalau enggak ya alhamdulillah. Kalau iya, innalillah. Berarti harus saya rubah diri saya. Harus saya perbaiki. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu dirindukan oleh masjid dan merindukan masjid. Perbanyak istighfar di bulan Rajab, perbanyak sedekah di bulan Rajab. Hidupkan malam-malam bulan Rajab, dan jangan lupa walaupun satu hari berpuasa, kalau perlu buatin grup puasa Rajab. Yuk kita puasa Rajab yuk, ayo. Tapi jangan suratan, hanya bentuknya saja puasa, ternyata nggak ada takwa. Lapar dahaga dia jaga, tapi mata dia biarkan melihat yang diharamkan, mulut dia biarkan mengucapkan diharamkan, telinga dia biarkan mendengar yang diharamkan. Ini namanya bukan puasa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Betul-betul sekujur tubuh dan roh kita berpuasa dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkah. Mari kita tutup dengan doa, dan niatkan doa ini termasuk doa-doa di malam-malam pertama bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل جميع حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد وأدخلنا جنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن
عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، اللهم يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل غائب، يسر علينا كل عسير فتيسر عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. الله بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرى، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت رجاؤنا وثقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اعمر أجسادنا بطاعتك، واعمر قلوبنا بمحبتك، واعمر أرواحنا بمعرفتك، واعمر أسرارنا بمشاهدتك. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة. يا مالك الدنيا والآخرة، يا مالك الدنيا والآخرة، يا مالك الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ارزقنا ذرية طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، واكتبنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا حتى نحظى بالغفران والعتق من النيران يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا الله يا كريم 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 يا Allah. Duhai Allah yang maha pengasih, duhai Allah yang maha penyayang, duhai Allah yang maha pemurah. Ya Allah, kami tengahkan tangan di malam awal bulan Rajab ini ya Allah, melaksanakan perintah-Mu ya Allah, melaksanakan tugas dari Nabi Muhammad SAW agar kami menghidupkan malam-malam Rajab ya Allah. Di awal Rajab ini kami mohon kepadamu ya Allah, sebagaimana Engkau bebaskan orang-orang yang Engkau bebaskan dari siksa api neraka ya Allah, maka bebaskan kami semua dari siksa api neraka ya Allah. Kami, orang tua kami, pasangan hidup kami, anak keturunan kami ila yaumil qiyamah, sahabat-sahabat kami, kakak adik kami, teman-teman kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, muslimin wal muslimat ya Allah, muslimin wal muslimat ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ya Allah, bebaskan umat Islam dari siksa api neraka ya arhamar rahimin. Ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua ya arhamar rahimin. Jadikan kami semua orang-orang yang Engkau catat minal mahbubin Anda, yang Engkau cintai ya arhamar rahimin, yang Engkau rahmati ya arhamar rahimin. Ya Allah, di malam hari ini kami mengadakan tangan memohon kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami rindu untuk taat padamu selalu ya Allah. Jadikan hati kami senang taat padamu ya Rabb. Jadikan kebencian pada kemaksiatan ada dalam diri kami ya arhamar rahimin. Jadikan hati kami benci kepada kemaksiatan. Jadikan hati kami tak nyaman dengan kemaksiatan ya arhamar rahimin. Dan teruntuk orang tua kami yang telah berada di alam kubur ya Allah, orang tua kami yang berada di alam barzah sana ya Allah, tolong ampuni mereka semua ya Allah, ampuni mereka semua ya Allah. Jadikan kubur-kubur mereka sebagai taman-taman surga ya Allah. Jadikan kubur-kubur mereka sebagai taman surga ya arhamar rahimin. Jadikan di alam barzah sana mereka senang dengan melihat kami saat ini ya Allah. Kebaikan yang kami lakukan kapanpun, terkhusus malam hari ini,
sampaikan kepada beliau-beliau semua ya Arhamar Rahimin. Jadikan letak mereka bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin ya Arhamar Rahimin. Dan teruntuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, teruntuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, tolong panjangkan usianya dalam kebaikan ya Allah, panjangkan usianya dalam ketaatan ya Allah, panjangkan usianya dalam kesehatan ya Allah, panjangkan usianya dalam kebahagiaan ya Arhamar Rahimin. Jadikan hati orang tua kami bahagia ya Arhamar Rahimin. Jadikan hati orang tua kami senang melihat kami, senang mendengar kami, rindu bersama kami. Jadikan orang tua kami ridha bersama kami ya Allah. Untuk orang-orang tua yang hatinya keras kepada anak-anaknya, tolong lembutkan hati orang-orang tua kami kepada anak-anak ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Kepada kami selaku anaknya ya Arhamar Rahimin, lembutkan orang tua yang hatinya keras ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, jadikanlah kami orang tua yang berhati lembut kepada anak-anak kami, yang sayang kepada anak-anak kami, yang penuh rahmat kepada anak-anak kami ya Arhamar Rahimin. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami, dan jadikan kami bisa ridha selalu kepada anak-anak kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk putra putri kami dimanapun berada ya Allah, anak keturunan kami dimanapun berada, di saat kapanpun berada, yang hidup bersama kami saat ini ataupun yang akan dilahirkan nanti ya Arhamar Rahimin, tolong jadikan semuanya selamat dunia selamat akhirat. Jadikan semuanya mulia dunia mulia akhirat. Jadikan semuanya tentram dunia tentram akhirat. Jadikan semuanya bahagia dunia bahagia akhirat. Ya Allah, jadikan putra putri kami semuanya ya Allah orang-orang yang sukses mendapatkan ridha-Mu ya Rabb, orang-orang yang sukses mendapatkan jannah-Mu ya Rabb, orang-orang yang sukses mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jauhkan putra putri kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Singkirkan keburukan dunia dan akhirat dari diri anak keturunan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, maafkan dosa-dosa kami kepada anak-anak kami ya Rabb. Rezeki-rezeki haram yang masuk ke tubuh putra putri kami ya Arhamar Rahimin, bukan salah mereka ya Allah, mereka tidak bersalah ya Rabb, kamilah yang bersalah ya Rabb. Tolong ampuni kami dan jangan celakai mereka ya Allah, ampuni kami dan rahmati mereka ya Arhamar Rahimin. Jadikan semuanya halal dan bersih, ma'lutuf wal afiyah ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, jadikan putra putri kami selalu cinta kepada kami dimanapun dan kapanpun berada ya Rabb, dunia hingga jannah kami bersama ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, untuk semua saudara, kerabat, teman yang mendoakan kami dimanapun berada, maka kabulkanlah doa-doa mereka ya Arhamar Rahimin. Wujudkanlah hajat-hajat mereka ya Allah. Teruntuk siapapun yang membantu kami dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan doanya, dengan apapun ya Arhamar Rahimin, berilah ganti dari sisimu ya Arhamar Rahimin. Berilah ganti dengan kemuliaan dari sisimu ya Arhamar Rahimin. Rezeki yang berlimpah, rezeki yang barokah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah dan tidak menimbulkan masalah dunia hingga jannah ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, teruntuk semua yang hadir di majlis ini khususnya ya Rabb, yang menyaksikan tayangan ini khususnya ya Rabb, sampaikan kepada Mekah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah liziarah wa umrah wa haji ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami bisa haji, bisa umrah, bisa ziarah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha, dan kepada sahabat-sahabat dan orang-orang mulia yang berada di Mekah dan Madinah ya Arhamar Rahimin. Berilah kami kemudahan ya Rabb untuk ke tanah suci berulang kali audah wa audahnya untuk kami, orang tua kami, pasangan hidup, anak keturunan kami, sahabat-sahabat kami ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, turunkan rezeki kepada kami semua, rezeki maknawi dan rezeki hissi ya Arhamar Rahimin, rezeki yang menyambung kepada nikmat jannah ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, panjangkan usia kami semua ya Rabb, dalam keimanan, dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam kesehatan, dalam kemudahan, dalam kekayaan, dalam kebahagiaan, dalam segala kebaikan. Dan setelah semua itu nanti akhir usia kami dengan husnul khatimah, akhir usia kami dengan husnul khatimah. Asyraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqani wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayaka al-bisami wakrimil arwah minna biliqa khairil anami wablighil mukhtar 'anna min salatin wassalami walhamdulillahi rabbil alamin ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala ma nawa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.